Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clarence Gracella dari kelas 10F dan dari nomor absen 9. Hari ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan tentang Kerajaan Samudra Pasai. Nah, sebelum itu mari kita lihat dulu nih apa saja sih yang akan kita bahas di dalamnya. Yang pertama ada pengertian dan letak Kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua ada Raja terkenal Samudra Pasai. Yang ketiga ada masa kejayaan dan faktor pendukungnya. Dan yang keempat ada kehidupan sosial. Kelima, kehidupan politik. Keenam, kehidupan ekonomi. Ketujuh, ada masa keruntuhan Samudra Pasai. Dan yang terakhir adalah benda-benda peninggalan dari Kerajaan Samudra Pasai. Nah, mari kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian dan letak Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai sendiri ini terletak di Aceh. Dan kerajaan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Meru Silu atau Marasilu pada 1267 Masehi. Ia memiliki gelar yaitu Sultan. Dalam kerajaan bercorak Islam, raja yang berkuasa bergelar Sultan. Meskipun sama-sama merujuk kepada kepala monarki, Sultan mengandung makna Islam di dalamnya. Sultan berarti kekuatan, kewenangan, dan kepemimpinan yang diturunkan dari kata sultah yang bermakna wewenang. Selanjutnya adalah Raja terkenal Samudra Pasai. Yang pertama adalah Sultan Malik Al-Saleh, yang mana ia menjabat dari tahun 1267 sampai 1297. Sultan Malik Al-Saleh merupakan raja pertama kerajaan Samudra Pasai. Ia berusaha meletakkan dasar-dasar kekuasaan Islam dan mengembangkan kerajaannya melalui perdagangan. Awalnya ia bernama Merasilu. Kemudian ia diislamkan oleh Sheikh Ismail, seorang utusan dari Syarif Mekah. Dan yang kedua adalah Sultan Muhammad Malik Az-Zahir yang berkuasa dari tahun 1297 sampai 1326. Beliau merupakan anak dari Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Muhammad Malik Az-Zahir meneruskan usaha-usaha yang telah dilakukan ayahnya, sehingga Samudra Pasai semakin berkembang. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil menyatukan kerajaan Perlak dan Samudra Pasai serta memperkenalkan koin emas atau dirham sebagai alat pembayaran yang sah. Selanjutnya adalah Sultan Mahmud Malik Az-Zahir yang memimpin pada tahun 1326 sampai 1345. Pada masa kepemimpinannya, kerajaan Samudra Pasai mengalami perkembangan pesat dan terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Dan pada masa kepemimpinannya pula, kerajaan Samudra Pasai mencapai puncak kejayaannya yang ditandai dengan aktivitas perdagangan yang sudah maju, penggunaan koin emas sebagai alat pembayaran, dan memiliki armada laut yang kuat. Yang terakhir, ini cukup beda karena ia merupakan seorang perempuan atau sultanah. Ia bernama Sultanah Malikah Nahrasiyah yang memimpin pada 1406 sampai 1428. Seiring perkembangan zaman, Samudra Pasai mengalami kemunduran. Salah satu sebabnya karena serangan kerajaan Majapahit. Kendati demikian, kerajaan ini sempat bangkit kembali pada masa pemerintahan pemimpin perempuan bergelar Sultanah Malika Narasiyah. Sultanah Malika Narasiyah sempat membangkitkan kerajaan Samudra Pasai sebelum Gajah Mada wafat. Selanjutnya adalah masa kejayaan Samudra Pasai. Di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Malik Az-Zahir, Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan internasional. Setiap tahunnya, kerajaan ini mampu mengekspor lada, sutra, kapur barus, dan emas dalam jumlah yang sangat besar. Pada masa ini, pemerintahan Samudra Pasai terus menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Islam di India maupun Arab. Di masa kejayaannya, Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang tersebut digunakan sebagai uang resmi kerajaan. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam pada kala itu. Tentu saja terdapat faktor pendukung yang mendukung masa kejayaan Samudra Pasai. Terdapat 3 faktor. Yang pertama adalah aspek perdagangan. Kerajaan Samudra Pasai menjalin hubungan baik dengan para pedagang dari berbagai negara, seperti Arab, Gujarat, dan Persia. Yang kedua ada dari aspek perekonomian. Kerajaan Samudra Pasai mengandalkan lada sebagai komoditi utama yang banyak diminati oleh bangsa Eropa. Dan yang terakhir ada aspek pelayaran. Kerajaan Samudra Pasai menjadi kerajaan maritim yang kuat karena terletak di dekat pesisir pantai. Karena letaknya strategis, Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai juga memiliki pengaruh di pelabuhan-pelabuhan penting di Pidi, Perlak, dan lain-lain. Nah, penasaran gak sih bagaimana kehidupan politik
ekonomi, dan sosial di Kerajaan Samudra Pasai. Mari kita mulai dari yang pertama, yaitu kehidupan sosial. Kehidupan sosial Samudra Pasai diatur dengan aturan-aturan Islam sama seperti di Arab. Namun, tetap ada penyesuaian dengan adat istiadat setempat. Sehingga, kehidupan sosial masyarakatnya merupakan campuran dari agama Islam dan adat setempat. Yang kedua ada kehidupan politik. Kerajaan Samudra Pasai menggunakan sistem pemerintahan monarki dengan pemerintahan dipimpin oleh seorang sultan yang memerintah secara turun-menurun. Mereka juga melakukan hubungan diplomasi dengan negara-negara luar, seperti contohnya adalah China. Dan yang terakhir adalah kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Samudra Pasai berkaitan dengan perdagangan dan pelayaran. Hal itu disebabkan karena letak Kerajaan Samudra Pasai yang dekat dengan Selat Malaka, yang menjadi jalur pelayaran dunia saat itu. Mereka menghasilkan komoditas perdagangan ekspor seperti lada, sutra, kapur barus, dan banyak barang lainnya dalam jumlah besar karena pelabuhannya menjadi pengumpul berbagai barang dari banyak daerah. Selanjutnya kita masuk ke masa keruntuhan. Kerajaan Samudra Pasai mulai mengalami keruntuhan di bawah pimpinan raja terakhir, yaitu Sultan Zainal Abidin IV yang memimpin pada 1514 sampai 1517. Terdapat dua penyebab runtuhnya Samudra Pasai, yaitu penyebab yang internal dan penyebab eksternal. Yang pertama adalah konflik keluarga. Salah satu faktor internal penyebab runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai adalah adanya konflik keluarga kerajaan yang mulai terjadi pada akhir abad ke-14. Buntut dari konflik ini adalah perang saudara dan perebutan kekuasaan di dalam istana. Yang kedua, diserang oleh Kerajaan Majapahit. Samudra Pasai berhasil menjadi pusat perdagangan strategis di Selat Malaka yang membuat Kerajaan Majapahit berambisi untuk menyatukan Nusantara dengan cara menyerang Kerajaan Samudra Pasai. Alhasil, pada 1345 sampai 1350, Mahapati Gajah Mada diperintah oleh Raja Majapahit, Hayam Wuruk, untuk menyerang Kerajaan Samudra Pasai yang membuat kerajaan ini mengalami kemunduran. Yang ketiga, Kerajaan Malaka berdiri. Kerajaan Malaka berdiri pada awal abad ke-15 yang membuat munculnya pusat politik dan perdagangan baru di Malaka yang lokasinya lebih strategis dibanding Samudra Pasai. Hal ini juga yang membuat Kerajaan Samudra Pasai perlahan-lahan mulai mengalami keruntuhan. Dan yang terakhir, diserang oleh Portugis. Penyebab terakhir yang membuat Kerajaan Samudra Pasai runtuh adalah dengan adanya serangan dari Portugis pada awal abad ke-16. Pada 1511, Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque menyerang Malaka dengan membawa kekuatan 15 kapal dan 16.000 pasukan Portugis. Lama-kelamaan, Portugis pun menguasai sebagian besar wilayah Samudra Pasai yang menandai runtuhnya kerajaan dan akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Aceh. Nah, sekarang kita sudah masuk ke pembahasan terakhir, yaitu benda-benda peninggalan dari Kerajaan Samudra Pasai. Terdapat 5 benda peninggalan. Yang pertama adalah makam Sultan Malik Al-Saleh, merupakan makam tertua yang ditemukan. Batu nisan pada makam Sultan Malik Al-Saleh menunjukkan bukti adanya pengaruh Islam dari Gujarat di Samudra Pasai. Yang kedua adalah lonceng Cakradonya. Diperkirakan dibuat pada 1409 Masehi. Lonceng ini berupa mahkota besi berbentuk stupa yang diduga merupakan hadiah dari Kekaisaran China kepada Sultan Samudra Pasai. Yang ketiga adalah makam Sultanah Narasyah. Makam Sultanah Narasyah terletak di Desa Benasah, Kuta Krueng, Kecamatan Samudra. Pada batu nisan ratu pertama Kerajaan Samudra Pasai ini, terdapat kaligrafi yang berisi kutipan surat Yasin dan ayat kursi. Yang keempat adalah dirham peninggalan Samudra Pasai. Ditemukan dirham peninggalan Kerajaan Samudra Pasai yang dulunya digunakan sebagai alat transaksi. Yang terakhir adalah Hikayat Raja-Raja Pasai. Hikayat Raja-Raja Pasai adalah karya dalam bahasa Melayu yang diperkirakan ditulis pada abad ke-14. Isi karya sastra ini menceritakan tentang Kerajaan Samudra Pasai, termasuk mimpi Marasilu yang bertemu Nabi Muhammad kemudian mengislamkannya. Sudah presentasi saya mengenai Kerajaan Samudra Pasai, dan berikut merupakan sumber yang saya gunakan untuk membuat presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Clarence Gracella pamit undur diri. Sampai jumpa.